kita lanjut ngobrolin MotoGP, tapi jangan MotoGP Bukan 2000. F1. Pengen sih, tapi nanti aja deh. Iya. Bosan Kita ya. bahas yang udah-udah aja. Yang udah-udah. Gimana kalau kita debat nih, Dap nih? Oke. Tim satelit di era MotoGP terbaik atau favorit mungkin ya, lebih enak ya. Boleh. Udah langsung aja. Lu siapa? Berarti dari tahun 2002 sampai sekarang. Ya. Kalau gue Monster Yamaha Tech3. Khusus Monster Yamaha Tech3 pas Khusus masih Monster jadi tim Yamaha satelit Tech3. Yamaha nih. Betul. Kenapa? Satu, kalau gue suka liverynya full hitam. Ya hitam sama hijau. Iya, cakep banget tuh livery menurut gue ya. Ya. Bagus banget, dan juga dia tuh kayak melahirkan balap-balap hebat gitu loh. John Zarco Dia misalnya. tim satelit tapi oke banget gitu. Ya. Ya Johan Zarco yang pernah kita lihat, itu ada Pol Espargaro pertama kali debut sana. Terus yang terakhir ya Hafiz Syahrin, pembalap Ya. Malaysia bisa kompetitif di MotoGP tahun debut sama Yamaha Tech3 sebelum dia pindah ke KTM. Dan sekarang Al Crutchlow. Ya. Wah, keren sih. Sekarang Tech3 udah jadi tim satelit Tim KTM satelit. aja ya. Kalau gua tim satelit favorit Siapa ya? kayaknya Pramac sih. Wow, Pramac sih. Pramac boleh. Kalau dibilang liverynya paling keren, ya keren sih. Keren. Terutama yang putih merah. Putih merah eranya Bagnaia. Yanano. Bagnaia sama Jack Miller. Itu yang merah biru putih. ya, itu cakep tuh. Ya. Dan emang secara historinya Pramac ini berjasa banget nih buat kejayaan sekarang perjalanan Ducati. panjangnya Ducati, dia dari tim riset awal sampai sekarang. Dulu zamannya Victor Barbera, siapa yang ngeliat dia pakai Ducati? Ya, Sekarang kan Pramac salah satu tim terhebat kan. Nah, udah resmi jadi terhebat. Nah. Tim independen pertama kan yang menang di era MotoGP. Pembalap-pembalap nggak usah ditanya lah. Betul. Juara-juara Bagnaia, Jorge Martin. Martin sana, Jack Miller pun besar di sana. Ya, jadi emang tim yang gua suka banget. Tim Apalagi, yang membesarkan Ducati lah. ya, apalagi gua seneng pas sudah dipimpin Gino Borso ini. Nah. Tim satelit yang paling sering diwawancarai kalau sama TV ya. Paling sering. Karena emang Gino Borso Dia orang teknik. berprestasi. Iya, prestasinya oke, orang-orang di baliknya juga jago-jago. Komunikatif juga. Komunikatif gitu ya. Gue seneng banget sama Pramac. Bagi kita sebagai media dulu ya, gue pernah ke Mandalika, orang Pramac Racing pun kalau kita dekat-dekat pedoknya masih welcome lah. Open-open kamu aja ya? ada apa di sini? Kita pengen lihat sebentar gitu. Oh Ya. ya udah sebentar gitu. Habis itu udah ya nggak langsung jangan deket-deket. Ya. Kan suka gitu kan. Ini Ya. oke lah. Dan gua pertama kali lihat Pramac itu sebenarnya bukan timnya, malah merek genset ternyata. merek Pramac bergenset. merek genset gitu. Jadi awal-awal nanya nih, Pramac merek apa? Apakah sebuah merek motor atau brand apa? Itu merek genset. Genset kayak gitu-gitu loh. Ini salah Genset ini film. film kayak Iya. gitu lah. Jadi emang tim satelit yang secara prestasi paling bagus. Historinya panjang banget. Ya nggak panjang-panjang banget sih. Selain Yamaha Tech3 itu gue suka Malsiar sebenarnya. LCR nih, Lucio Tapi Cecinello nih. era sebelum masih motor MS1. Oh, Jauh sebelum Idemitsu masuk ya. ya. Jadi waktu belum kayak sekarang ada Pastrol sama Idemitsu, dulu masih LCR Honda doang. Buat keren-keren sih. Stefan Bradl masuk di situ. Crutchlow. Crutchlow juga pernah di situ. Ya. Jack Miller waktu awal-awal juga di situ debutnya. Wah. Ya, itu tim yang benar-benar terengginas bersama Honda itu ya. Iya benar itu. Itu benar sih. LCR ini nih. LCR juga gua suka sih, livery-liverynya juga keren-keren ya. Keren. Zamannya Playboy. Wah. Playboy Ya. kapan lagi ada majalah dewasa jadi sponsor MotoGP tuh, wah anjir sebuah Ya. terobosan sih. Apalagi pembalapnya juga istrinya emang model Playboy lagi kan. Ya kita waktu zaman ACR Honda Playboy itu kan kita masih kecil ya, kita jadi Iya. tahu merek apa Playboy. Kita belum cukup umur. Kalau gua sendiri tim satelit kedua yang favorit LCR juga sih sebenarnya. LCR kan. LCR tuh paling keras lah gitu. Kita generasi lama pasti tahu tim satelit itu dulu kompetitif lah. Ya, kalau gua nih yakin teman-teman pasti bilang tim satelit favoritnya adalah Gresini. Grace ini mungkin. Karena jujur ya, Gresini itu tim yang paling gila sih. Passionate. Iya, Iya, passionate banget nih. passionate. Tim yang dramanya banyak ya. Iya. Dulu sempet ngebantu Aprilia Ya, kan. jadi timnya Aprilia Gresini Racing Team awal-awal pindah sendiri, akhirnya Aprilia sendiri, Gresini sendiri. Ya, terus foundernya Fausto Gresini Gresini meninggal. legenda. Itu ya, dilanjutin sama Bu Nadia ya. Dia Padovani. Nadia Padovani itu Ternyata masih oke ya. oke Kan banget. semuanya sempat ngira kan Gresini setelah Fausto meninggal mungkin bagaimana cara manajemen atau tak bagus. Iya. Bagus kok. Apalagi Sekarang gitu. pas momen Enea Bastian ini di Qatar itu ya. Iya, Wah, bener, itu gua nangis itu. Anjir, seorang Gresini baru bangkit udah cabut Iya. dari Aprilia. Gresini pun akhirnya memberanikan diri ngambil Ducati. Anjir. The Enea next. Bastiani ini masih bisa bangkit bahwa Iya. setelah Fausto meninggal. Itu sedih banget dan gue yakin teman-teman juga itu momen yang Setuju sih kalau misalnya emosional Gresini. banget. Iya, kalau Gresini itu keren sih. dan ngelanjutin Marquez ya. Di mana Marquez udah Udah putus asa sama Honda, ya akhirnya dibawa ke Gresini dibangkit lagi.
Bisa podium lagi. Bisa menang lagi. Orang macam meragukan kayaknya dia bakal pensiun sih. Iya. Oh, tidak dong. Umur saya masih 32 nih. Iya. Bisa dibilang tim yang paling open. Oh iya, paling open sponsor ya. Open sponsor juga gitu. Dibilang BU kayaknya. Ya. Semua sponsor masuk apa aja. Kita pernah bikin videonya ya soal sponsor-sponsor Indonesia. Betul. Yang ada di MotoGP paling banyak Gresini. Gak bisa dipungkiri, udah semuanya ada di situ. Jadi kalau dibilang tim satelit yang sebenarnya paling respect gua Gresini. Meskipun kalau gua pribadi favorit Prama, kalau gue ya Matetri kalau all the time ya. All the time. Pembalap yang balapan di tim satelit paling keren kata lu siapa? Satelit paling keren menurut gue kalau Crutchlow. Era yang Matetri lagi. Oh, karena jago banget. Ya, apalagi ada pembalap Inggris udah nggak begitu muda, tapi bisa ngacak-ngacak barisan depan sih kalau Crutchlow. Apalagi dengan liverynya dia kan, yang livery helmnya itu kan yang naga hijau gitu kan. Ya. Nyatu sama bawah liverynya dia, anjir keren banget sih. Apalagi Crutchlow ini tuh kalau bahasa gua dia itu working class hero, Dap. Dia backgroundnya bukan balapan kayak si Ivy. Oh iya kan? benar. Dia juara World Super Sport kan? Super Sport. Berjuara British Superbike juga. Yang masuk di ke MotoGP di Yamaha itu kayak gila gua ngelawan alien gitu ya. Iya. Wah, kerja keras di banget. Tahun 2011 kalau salah 2011 atau 2012 dia masuk debut kan. Terus pindah ke Ducati, ya Ducati saat itu belum kenceng juga kan. Pindah-pindah dia, tapi ini pembalap tempur banget sih. Apalagi dia salah satu pembalap yang gua senengnya nggak ada filternya. Iya benar. Dia ngomongnya ayo. Iya, open banget. Kasih mah khas orang Inggris preman gitu. Iya. Makanya kenapa dia akrab sama Jack Miller kan? Nah, Australia ya sama udah mulutnya itu kayak ada abang. Nah, dan makanya gue lihat ini Jack Miller kebanyakan main sama Carl Crutchlow jadi mirip nih ngomongnya. Mirip banget itu kayak ada abang udah. Iya, gua juga salut sama Carl Crutchlow. Kalau gua pembalap tim satelit, mestinya sih gua Jorge Martin ya, karena ya juara dunia. Tim satelit apa lagi? Ya. Tapi kalau gua pribadi, Tony Elias. Dibilang jago tapi nggak juara dunia ya. Iya. Tapi saat momen dia bisa ngalahin Rossi. Iya itu epic sih. Epic banget itu di tikungan terakhir itu tuh. Iya. Dan gua ngeliat Tony Elias ini tempur banget ya. Jadi gini kalau gua itu ngeliat pembalap ya, juara MotoGP oke, lu jago. Tapi kalau lu bisa menang di MotoGP, nggak usah juara dunia ya, bisa menang di MotoGP dan bisa menang di balapan lain, itu salut. Nah, Tony Elias itu turun ke Moto2 kan, menang di Moto2, Moto2 pertama tuh, Moriwaki. Udah tua juga, lanjut ke MotoGP lagi nggak bagus juga. Pindah-pindah, sampai mentoknya di balapan American Superbike itu tuh. Ama tuh, juara sama Suzuki. Wah itu. Sebenarnya kalau misalnya kita bahas era tahun MotoGP awal sampai sekarang kan sebenarnya pembalap satelit itu kan dulu kan spek motornya mirip-mirip sama pabrikan. Ya gimana dulu zaman Sergio Bernau, Marco Melandri itu bisa fight di depan gitu. Banget. Cuma setelah era modern ini kan kayak ada perbedaan spek nih, kebutuhan. Lu tidak boleh melebihi tim pabrikan. Makanya kenapa ada sedikit gap antara tim satelit sama tim pabrikan. Itu yang bikin kayak tim satelit sekarang tuh kayak agak meredup gitu. Nah, itu kan kita ngobrolin yang udah agak tua. Mungkin teman-teman yang baru ngikutin MotoGP Tony Elias gitu ya. Sergio Bernau anjing. Sergio Bernau. Kita ngobrolin yang sekarang, Dap. Tim satelit favorit tuh di tahun 2005 siapa? Tahun ini gue cukup nunggu kemarin Pramac Yamaha sih. Pramac Yamaha sih. Apakah dengan motor Yamaha dia masih gacor? Apakah dengan duit pembalap baru dia masih oke gitu? Pramac Yamaha gue cukup tungguin. Kalau gue malah kebalikannya, Tech 3. Tetes speknya sama KTM pabrikan. Iya. Betul. Gak cuma sama speknya doang, bentuknya sama, livernya sama. Betul. Beda oli doang. Pembalapnya juga. Pembalapnya oke. Ada Ania Bastiani dan Bang Vinales. Ini salah satu yang gue tunggu banget lah. Betul. Gini. Nah kalau teman-teman, siapa tim satelit favoritnya mungkin dari zaman dulu atau yang sekarang? Kemal Yamaha apa Kemal Yamaha? Kemal Yamaha itu tim pabrikan. Oh iya bener, tim pabrikan. Dulu apa kalau tim satelitnya teh? Di Antin bener. Nah, teman-teman siapa? Bisa tulis kolom komentar ya. Selanjutnya kita ngebahas histori kali ya, Dap ya? Boleh. Kayak evolusi kayak gitu ya. Evolusi paling brutal di MotoGP. Nah, evolusi motor atau evolusi knalpot kayak gitu ya. Tungguin nanti videonya.